Purnawirawan TNI Letu Infantri Wandiman, mantan dan Ramil Kecamatan Bulu Sukoharjo, merupakan sosok yang dikenal disiplin, bersahaja, bersahabat, dan humanis. Dan ia juga pernah bertugas di Timur Timur. Selama menjabat menjadi Danramil Kecamatan Bulu Sukoharjo, Purnawirawan TNI Letu Infantri Wandiman sangat peduli terhadap pertanian, lingkungan hidup, dan memperkenalkan berbagai potensi wilayah di tempat-tempat wisata. Berikut obrolan santai bersama Berita Soraya TV channel YouTube. Ya, selamat malam pemirsa Berita Soraya TV channel YouTube. Saat ini saya mendapat kesempatan wawancara bersama dengan Letnan 1 Purnawirawan Wandiman yang dulu mantan dari Komandan Koramil Buru Sukoharjo. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya Pak Wandiman, Pak mungkin bisa diceritakan sedikit ya Pak, tentang perjalanan Bapak menjadi Komandan Koramil di Bulu saat itu. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan cerita pengalaman saya pada waktu menjabat sebagai Danramil 03 Bulu Kodim Sukoharjo. Pada waktu itu saya sebagai menjabat Danramil dan sebagai orang baru, otomatis saya ingin mengetahui dengan wilayah binaan saya di Kecamatan Bulu atau di wilayah Koramil Bulu. Salah satunya saya mengenali ke wilayah-wilayah, termasuk ternyata di daerah Bulu tersebut itu banyak potensi-potensi wilayah yang harus dipublikasikan. Salah satunya tempat-tempat rekreasi di Bulu itu ada Batu Seribu, tempat rekreasi Batu Seribu, tempat rekreasi Gunung Spikul itu di Desa Gendan, termasuk Watu Giring atau gua di Watu Giring itu di Desa Tiaran, di Gunung Pegat itu di Desa Karangasem, dan ada lagi juga di perkebunan duren atau embung di Desa Sanggang. Dan itu juga ada di wilayah Bulu itu ada desa atau dukuh yang terisolir atau terpencil, salah satunya Dukuh Kerjo, itu masuk di wilayah Desa Kedung Sono. Di situ terdapat dari 13 rumah dan 17 kakak. Ternyata dengan saya putar-putar tersebut, saya ingin mengetahui, dan wilayah di Kerjo itu salah satunya menurut pandangan saya itu kan daerah yang terisolir, bahkan tidak bisa dilewati kendaraan sepeda motor maupun mobil. Bahkan kita pada waktu itu akan memberikan sembako, itu harus jalan kaki menuju hutan, jalan kaki dengan rekan-rekan untuk menuju desa tersebut. Salah satunya perjalanannya kurang lebih 1-2 jam baru sampai di tempat dukuh tersebut. Ya, jadi dalam perjalanan masuk masih hutan, jalan kaki bahkan mungkin ya sulit untuk dijangkau. Ternyata setelah sampai di Dukuh Kerjo tersebut, saya melihat di situ merupakan ketinggian yang 600 meter dari permukaan air laut. Salah satunya di situ ada Gunung Gajah Mungkur. Bahkan di situ ada gua, ada pegunungan yang disebut dengan pegunungan di Laskar Pelangi. Itu tempatnya itu sangat potensi, sangat bagus karena tadi di wilayah Batu Seribu sudah dikenang oleh masyarakat atau dikenal oleh masyarakat. Bahkan saya punya semangat atau antusias di situ, ini perlu dikembangkan potensi wilayah di Desa Kerjo tersebut atau di Gunung Gajah Mungkur. Itu perlu, itu istilahnya untuk dipublikasikan agar orang itu mengerti bahwa Gunung Gajah Mungkur tersebut ternyata bukan di Wonogiri, merupakan Gunung Gajah Mungkur merupakan bagian dari Sukoharjo, ternyata di wilayah Bulu yang terus di wilayah itu. Bahkan istilahnya sampai sekarang, kemarin itu saya jalan-jalan di situ sudah ada putra daerah yang ingin mengekspos atau ingin memajukan wilayah Sukoharjo. Salah satunya Bapak Mahmud itu dulu pernah datang ke situ ingin membuat tempat Gunung Gajah Mungkur tersebut sebagai tempat rekreasi yang menurut pandangan beliaunya itu akan menjadi tempat yang sangat bagus karena itu merupakan saingannya nanti dalam arti tingkat nasional yang akan dianukan. Dan kemarin saya
sudah purna ini melihat ternyata itu sudah mulai dibangun atau dibikin pondasi, walaupun belum selesai, kurang lebih bangunan itu baru 2 bulan. Kemarin kayak ketemu sama Bapak Supar atau Bapak RT-nya, itu sudah dibangun kurang lebih baru 2 bulan, dan itu sudah merupakan pondasi-pondasi yang nantinya untuk sebagai tempat rekreasi. Itu kira-kira ya. Mungkin saat Bapak menjadi seorang komandan Koramil saat itu sekitar tahun berapa, Pak? Saya menjadi komandan Koramil di situ kurang lebih tahun 2019. Kemarin 2021 saya mulai MPP, Januari kemarin MPP, saya baru MPP. Jadi saya mengajak pada rekan-rekan, bahkan kemarin saya naik di sana itu bersama anggota PPL atau penyuluh pertanian, itu memberikan penyuluhan tentang pertanian di desa itu, terutama bagus sebagai tanaman-tanaman sayuran maupun tanaman padi yang tempatnya di tempat pegunungan tersebut. Kemarin sudah saya coba dengan PPL naik bersama saya dengan polsek, anggota polsek yang jalan kaki itu tersebut. Ya. Lalu ini Pak Wandiman, mungkin dari keberhasilan yang Bapak Wandiman capai sampai saat ini, apakah ada peran dari sosok keluarga, Pak? Ya jelas itu sosok dari keluarga, karena militer itu istilahnya kita prinsipnya kuat. Dalam arti kuat itu apa? Militer itu istilahnya sering ditinggal tugas. Bahkan kita kalau cari atau peran sebagai ibu, minimal yang bisa sebagai bapak juga sebagai ibu. Salah satunya nanti kalau ditinggal tugas, ibu itu kan selalu mendidik anak, untuk mengawasi anak, mendidik, dan bahwa keberhasilan saya sebagai komandan Koramil ini pun juga peran dari keluarga, karena itu merupakan penilaian ya. Salah satunya dengan ibu yang bisa membimbing anak-anaknya, itu penilaian dari komandan. Salah satunya ini bisa sebagai salah satu contoh untuk dijadikan pemimpin, untuk membimbing anak-anaknya, apalagi membimbing anggotanya. Salah satunya ibu-ibu Persit, itu salah satunya peran dari ibu yang dianukan. Perhatikan dari komandan tadi, tidak semuanya orang terus bisa diambil jadi komandan Koramil, tidak. Memang itu salah satunya peran dari keluarga, memang utama dari ibu terutama kan.